Continue terus sampai tiba waktu lahiran. Ini saya masukkan hanya 300.000 1 bulan sebelum lahiran, dan memang rezeki anak itu kita nggak tahu. Akhirnya kita ya, selamat siang. Perkenalkan, saya Nanang Andri Nugroho dan istri saya Melina Dewi. Nah, di sini saya akan bercerita tentang kisah pejuang garis 2, di mana ya kita hidup di Jawa ini tidak mudah untuk proses yang dilalui selama kita 6 tahun baru diberi momongan, dan kita berjodoh di RSIA Gladiol. Untuk perjalanannya ya, dulu sebelum di sini itu kita ya, di dukun bayi apa, kita ada orang ngomong ya kita ikutin, tapi ya belum berjodoh. Kemudian kita tahu dari teman, dari bidan, dari kita bermain itu coba ke Gladiol. Nah, itu kita tahu RSIA Gladiol ini dari teman. Itu kita main kemana disarankan coba ke sana, siapa tahu berjodoh. Akhirnya kita rundingan ya, gimana kalau ke sana. Awalnya ini jujur ini mengenai biaya memang kita nggak tahu yang sebenarnya, makanya coba ke sana aja lah, biar ya berhubung juga situasinya tetangga kota ya, saya dari Temanggung dan di sini di Magelang. Akhirnya ya kita datang, kita konsultasi secara langsung seperti apa gitu. Akhirnya kita konsul dan kita memutuskan untuk mulai program dari awal. Kita apa yang selama ini kita tunggu itu kita sebenarnya nggak tahu apa yang menjadi kendala yang sebenarnya, hanya kira-kira saja waktu itu. Akhirnya kita coba mulai Februari 2023 kita mulai start awal. Waktu itu istri saya divonis PCOS dan saya kuantitinya kurang, persentase yang untuk tingkat keberhasilannya itu hanya 10-20%. Akhirnya disarankan saya konsultasi dengan dokter Seso, sementara istri saya berlanjut oleh dokter Dodi. Sampai di bulan Agustus itu kita selesai dan tidak bisa untuk proses normal seperti pada umumnya waktu itu. Jadi kita ambil kesimpulan untuk melanjutkan IVF di RSIA Gladiol sini. Nah, setelah kita dipastikan mau itu, akhirnya dilakukan pengambilan sel telur dan sel sperma. Waktu itu dapat 17. Nah, 17 itu dieliminasi jadi 14, terus dicoba ditemukan dengan metode yang natural. Yang satunya apa itu kurang ingat. Konvensional prediksi ya. Oh ya. Nah, itu jadilah 11, terus dieliminasi lagi jadi 8, dieliminasi yang terbaik ya maksudnya. Terus diambil lagi yang terbaik jadi 6, akhirnya terkumpullah 6. Dari 6 itu dimasukkan 2, yang 4 masih kita simpan kos di RSIA Gladiol
untuk jangka panjang lagi, mana tahu kita masih keinginan untuk lanjut ya tinggal ambil, tidak perlu lagi yang persiapan dari awal lagi. Ya, tindakan itu juga tidak mudah bagi saya dan istri saya, karena yang sebelumnya keyakinan kita nanti pasti dapat, tapi nggak tahu dengan dapatnya cara seperti ini. Dan ya kita syukuri dengan memang jalan ini yang diambil, jadi tidak perlu yang takut kalau nanti ada yang mau menggunakan metode seperti saya juga. Jadi tetap semangat, siap masih berjuang untuk garis 2. Untuk biaya, ini saya singgung untuk tentang biaya. Sebenarnya mungkin ya secara umum di sini itu kalangan menengah lah ya. Kalau dibilang ke bawah sih enggak, menengah lah, oke. Nah, tapi mungkin secara umum udah ngumpulin benar-benar ke sini menabung untuk sekian, entah nominal itu besar atau kecil. Saya jujur ini di sini tidak mengumpulkan. Saya hanya yakin saya punya niat baik, nanti pasti diberi dengan berapa nominal yang dibutuhkan. Itu saya melakukan sendiri real. Kesini waktu awal cuma 20. Terus berkelanjutan, setiap mau kesini butuh biaya, kira-kira sekian, besok dapat. Continue terus sampai tiba waktu lahiran. Ini saya masukkan hanya 300.000 1 bulan sebelum lahiran. Dan memang rezeki anak itu kita nggak tahu. Akhirnya kita usaha, rupanya bukan usaha peminjaman, bukan. Memang nggak tahu asalnya dari mana ya. Akhirnya kita bisa. Itu mungkin buat pertimbangan kalau kesini itu mungkin tidak harus menabung yang banyak, karena banyak teman saya yang menabung malah buat beli mobil. Nah, itu pengalihan ya, eman-eman, mau anak atau yang lain gitu kan, karena tujuannya itu. Jadi kalau untuk biaya relatif lah ya, tergantung kembali ke orangnya, karena di sini juga banyak pilihan. Jadi enggak yang mahal banget sih, enggak ada yang standar. Jadi kembali ke pilihan masing-masing, mau yang bagus ada, yang biasa, yang sesuai kantong aja lah, enggak yang ngeri gitu, enggak di sini. Untuk selanjutnya pelayanan, untuk pelayanan ya cukup memuaskan dari yang saya bisa bandingkan, karena sebelum di sini saya pernah program di lain tempat juga, bukan 1-2 tempat, dan saya melanggar kode etik kalau harus ngomong. Yang lain di luar sana yang mungkin masih menunggu dapat omongan pejuang garis 2, pokoknya semangat aja ya. Kita nggak pernah tahu di mana kita berjodoh, karena di rumah sakit, dimanapun klinik, kalau memang kita belum berjodoh ya nggak bisa dipaksa. Tapi kalau memang kita udah jodoh ya, dan hasil riset mungkin ya untuk setiap banyak, karena istri saya juga kadang ada kelas maternal gitu kan, sering ngobrol tanya-tanya waktu pas nunggu ya. Kesuksesan banyak di sini, dan ayolah semangat, entah mau kumpul uang atau sambil jalan seperti saya, coba konsultasi dulu baik-baik, gimana nanti hasilnya bisa dipecahkan kok. Kecuali memang sangat ngeri sekali, waktu itu saya pernah suruh cek DNA yang dirujuk di Pramita ya, itu yang merasa terpukul di situ, karena itu penentuan antara saya mandul atau masih bisa. Akhirnya saya ke sana dan
dinyatakan masih bisa, ya, balik lagi ke sini dengan senang dan berlanjut ya. Semoga yang di sana jangan berkecil hati, tetap semangat, ayo coba pecahkan masalah yang masih buntu atau kita belum tahu pasti, jangan ngira-ngira saja. Cari benar-benar sampai ke sudut-sudut yang terkecil, nanti kita pasti tahu dan bisa kok diobatin. Kalau masih memang keyakinannya masih besar, bisa. Yang tidak dikira pun nanti akan menjadi kejutan. Mungkin cukup ya. Terima kasih.